Haleluya, salam kemenangan iman, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya berada di Pantehena, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari tempat ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Alkitab berkata, hikmat yang dari atas pertama-tama murni, pendamai, penurut, beramah, penuh belas kasihan, tidak memihak, dan tidak munafik. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya sebagai orang percaya kita harus benar-benar merindukan supaya hidup kita itu dipenuhi dengan hikmat surgawi. Karena apa? Karena kita percaya bahwa apabila kita dipenuhi dengan hikmat surgawi, maka tentunya di saat kita menjalani hidup di dunia ini, kita menjalaninya dengan penuh dengan kesungguhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan kepada kita bahwa ada 8 karakteristik dari firman Tuhan di dalam kitab Yakobus 3 ayat yang ke-17. Dikatakan bahwa hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, beramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Kita akan bahas satu persatu. Dikatakan yang pertama itu murni. Nah, murni itu sebenarnya itu berbicara sikap hati kita. Nah, kalau kita sudah dipenuhi dengan hikmat surgawi, maka tentunya kita memiliki hati yang murni, memiliki hati yang kudus, memiliki hati yang suci, memiliki hati yang tulus untuk melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, bahkan untuk melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita telah memiliki hati yang tulus, maka tentunya itu akan kelihatan dari hasil pekerjaan kita, dari hasil usaha kita, atau dari hasil pelayanan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya semua orang itu pasti berharap supaya hasil dari pekerjaannya, hasil dari usahanya, hasil dari pelayanannya itu mantap dan luar biasa. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara, ada orang yang mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, bahkan melayani Tuhan, tetapi tidak sampai menyelesaikannya dengan baik. Ada yang menyelesaikannya, ada yang tidak menyelesaikannya. Ada juga yang menyelesaikannya tetapi asal-asal saja, Bapak Ibu Saudara. Ada juga hasil dari pekerjaannya itu baik, tetapi dengarkan baik-baik, kalau kita telah memiliki hati yang murni, hati yang kudus dan suci tulus, tentunya hasil dari pekerjaan, hasil dari usaha kita, hasil dari pelayanan kita itu baik dan excellent. Nah, yang kedua dikatakan pendamai. Tentunya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita ini harus benar-benar membawa suasana damai dimanapun kita berada. Kalau misalnya kita datang ke suatu tempat atau dalam keluarga yang mengalami cekcok, tentunya kita tidak memperbesar atau menambah persoalan, tetapi melalui kedatangan kita bisa mendamaikan suasana yang tadinya kurang baik, yang tadinya kurang bagus. Kita bisa memberikan satu kedamaian yang sungguh luar biasa, karena di dalam kitab Matius dikatakan bahwa berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Selanjutnya dikatakan Bapak Ibu Saudara, sesudah pendamai, beramah. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara, dengan hikmat surgawi itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang ramah tentunya. Jadi dimanapun dia berada, dia akan menjadi seorang pribadi yang ramah. Itu membuktikan kalau kita memiliki hikmat yang dari sorga. Yang selanjutnya dikatakan sesudah peramah, penurut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hikmat surgawi juga menjadikan kita menjadi pribadi yang menjadi penurut. Jadi kita itu tentunya menuruti hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Yang saya mau katakan adalah kita pasti menuruti firman Tuhan, karena sebagai orang-orang percaya tentunya kita harus menuruti firman Tuhan. Kita tidak boleh memperdebatkan, apalagi menyalahkan firman Tuhan, tetapi kita harus menerima itu dan kita harus menuruti itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dikatakan lagi sesudah penurut kita memiliki atau penuh dengan belas kasihan. Tentunya Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga mau bahwa kita itu
menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Penuh dengan belas kasihan di sini bukan sekedar kita itu bersimpati atau merasa kasihan kepada orang lain, tetapi harus disertai dengan tindakan. Selanjutnya dikatakan bahwa kita juga menghasilkan buah-buah yang baik. Tentunya buah-buah yang baik itu harus berasal dari kita, sehingga orang-orang yang berada di sekitar kita pun mereka diberkati. Terutama kita harus menghasilkan buah pertobatan, buah-buah roh, dan tentunya dari buah-buah yang baik itu saudara dan saya bisa menjadi berkat, bisa menjadi teladan dimanapun kita berada, supaya melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan dan orang boleh mengenal Kristus, mengenal Yesus dari pribadi kita. Jadi kita bisa mencerminkan Kristus dalam hidup kita kalau kita benar-benar bisa menghasilkan buah yang baik. Dan dikatakan juga selanjut buah-buah yang baik, kita juga tidak memihak. Jadi orang-orang yang memiliki hikmat surga artinya mereka berlaku adil, mereka berlaku jujur dan seterusnya, karena tentunya mereka tidak memihak. Dan yang terakhir dikatakan orang-orang yang memiliki hikmat surgawi, mereka tidak munafik. Sebagai orang percaya, kita tidak munafik, kita tidak berpura-pura, tetapi benar-benar kita melakukan yang sebenarnya, betul-betul itu yang sebenarnya, sehingga dari hal itulah kita percaya bahwa melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan, karena kita tidak berlaku munafik, tetapi betul-betul kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, melalui video singkat ini saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara supaya kita benar-benar merindukan, supaya kita dipenuhi dengan hikmat surgawi. Kalau seandainya kita benar-benar belum tahu bahwa kita belum dipenuhi dengan hikmat surgawi, Alkitab memberikan solusi kepada kita. Yang pertama, kalau kita kekurangan hikmat, kita harus minta kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa dan seterusnya membaca, merenungkan Alkitab. Dan tentunya biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, supaya hikmat surgawi itu benar-benar memenuhi hati dan pikiran kita, supaya langkah hidup kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kiranya melalui video singkat ini nama Tuhan dipermuliakan dan saudara diberkati Tuhan. Haleluya, salam, dan Tuhan Yesus memberkati.